Pada suatu sore yang cerah, sekelompok pemuda dari sebuah kota kecil di pinggir hutan memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Mereka adalah Andi, Rina, Budi, Siti, dan Joko, teman-teman yang sudah lama saling mengenal. Hutan larangan, nama hutan yang terletak di luar desa mereka, selalu menjadi bahan pembicaraan di antara penduduk lokal. Konon, hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang mengerikan, terutama kuntilanak yang sering muncul dengan tawa menyeramkan, pakaian putih, dan rambut panjang yang terurai. Namun, cerita-cerita itu selalu dianggap sebagai mitos yang dibesar-besarkan oleh orang-orang tua. Sebuah kabar baru saja beredar bahwa di sana sering terjadi kasus orang hilang, dan tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti mengapa. Penduduk desa yang telah lama tinggal di sekitar hutan percaya bahwa ada kutukan yang menghantui tempat itu. Mereka memperingatkan orang-orang untuk tidak memasuki hutan, karena siapapun yang melanggar larangan itu, akan merasakan akibatnya. Namun bagi Budi, yang dikenal sebagai orang paling skeptis di kelompok itu, cerita-cerita seperti itu hanyalah takhayul belaka. Hanya karena orang-orang takut, bukan berarti itu nyata, ujarnya dengan percaya diri, mencoba meyakinkan teman-temannya. Kita akan pergi ke sana, lihat dengan mata kepala sendiri, dan kembali dengan selamat. Itu saja, Rina, meskipun ragu, mengikuti teman-temannya. Aku tahu ini bisa berbahaya, tapi kalian ingin melakukannya, kan? Kalau itu yang kalian inginkan, aku akan ikut. Tapi aku tidak mau ada yang menyalahkan aku kalau terjadi sesuatu yang buruk. Siti dan Joko ikut bergabung dalam perjalanan itu, meskipun keduanya juga merasa takut dan tidak yakin dengan ide tersebut. Kalau kita pergi, pastikan kita segera kembali. Aku tidak mau ada yang hilang, kata Siti dengan wajah cemas. Malam itu, mereka pun berangkat menuju hutan larangan, berbekal peralatan sederhana seperti senter dan pisau kecil untuk berjaga-jaga. Pintu gerbang hutan sudah terlihat dari kejauhan, dengan pepohonan besar yang tumbuh rapat, seolah menghalangi sinar bulan yang hanya bisa menembus celah-celah sempit. Begitu mereka melangkah masuk, keheningan yang mencekam menyelimuti udara di sekitar mereka. Kenapa tidak ada suara hewan sama sekali? Tanya Joko, suara gemetar meskipun dia berusaha terlihat tenang. Ini terasa sangat aneh. Tenang saja, itu cuma karena kita berada di dalam hutan lebat, jawab Budi sambil tersenyum. Tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Namun, meski Budi mencoba mengurangi ketegangan, atmosfer di sekitar mereka semakin aneh. Angin berhembus dengan lembut, menggerakkan dedaunan, namun tidak ada suara burung atau binatang hutan lainnya. Hanya ada desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Semakin mereka berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Seolah-olah hutan itu memiliki mata yang tidak terlihat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka mulai merasakan kelelahan. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa yang aneh, terdengar seperti seorang wanita yang sedang menangis, tapi tertahan oleh tawa. Suara itu datang dari jauh, namun juga seolah-olah datang dari semua arah. Apa itu? Tanya Rina dengan wajah pucat. Itu cuma suara angin yang membawa gema. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Budi, meskipun ia mulai merasa tidak nyaman dengan suara itu. Tapi tiba-tiba, keheningan itu pecah. Sesosok bayangan putih muncul dari balik pohon besar di depan mereka. Sosok itu melayang di udara, dengan rambut panjang yang terurai, menutupi wajahnya yang pucat dan menyeramkan. Pakaian putih yang dikenakannya tampak seperti kain yang terkoyak, berkibar-kibar ditiup angin yang tidak terlihat. Siti menjerit, itu, kuntilanak. Suaranya pecah, sukar untuk bernapas. Kuntilanak itu menatap mereka dengan mata merah menyala, mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan taring tajam yang berkilat. Tawa menyeramkan yang sebelumnya mereka dengar kini terdengar begitu nyata, begitu dekat, seolah berada tepat di belakang mereka. Rina hampir jatuh karena ketakutan. Kita harus lari, teriaknya. Jangan lari, teriak Budi, berusaha untuk tetap tenang. Itu hanya ilusi.
Kita harus tetap tenang. Namun, tidak ada yang bisa menenangkan ketakutan yang menguasai mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menjauh dari sosok itu, namun sosok kuntilanak itu terus mengikutinya, melayang di udara dengan langkah yang tidak menjejak tanah. Tidak ada tempat yang aman, setiap pohon, setiap belokan seolah mengarah pada hantu yang sama. Setelah berlari cukup lama, mereka berhenti, kelelahan. Namun, keadaan malah semakin buruk. Tiba-tiba, Budi yang berada di depan, terjatuh ke tanah tanpa alasan yang jelas. Ia tidak bisa bergerak, matanya terbuka lebar, penuh ketakutan, sementara tubuhnya tampak kaku. Budi, teriak Andi, berlari menuju temannya. Budi, apa yang terjadi? Namun, suara tawa kuntilanak itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mengerikan, dan tiba-tiba Budi menghilang begitu saja, seolah ditarik ke dalam tanah. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Rina dengan suara gemetar. Dia hilang. Mereka masih berdiri di tempat, linglung, tak tahu harus kemana. Ketakutan semakin menguasai mereka. Sosok kuntilanak itu kembali muncul, kali ini dengan lebih banyak sosok yang menyertainya, semuanya dengan wajah pucat dan rambut panjang yang berantakan. Mereka melayang di udara, mengelilingi kelompok yang terperangkap di hutan. Andi, Siti, Joko, kita harus keluar dari sini. Seru Rina, suaranya penuh kepanikan. Namun, setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Hutan ini seperti mengikat mereka, membuat mereka semakin jauh dari jalan keluar. Mereka merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa ujung. Setiap pohon, setiap bayangan, seolah menjadi penghalang yang semakin memperlambat langkah mereka. Aku tidak bisa bertahan lagi, Joko terjatuh, tubuhnya gemetar tak terkendali. Suaranya begitu lirih, hampir tidak terdengar. Saat itulah, mereka menyadari kebenaran yang lebih mengerikan, hutan ini tidak hanya dihuni oleh kuntilanak, tetapi juga oleh kutukan kuno yang mengikat jiwa-jiwa yang hilang. Jiwa-jiwa itu terperangkap di hutan ini, tidak bisa pergi, dan siapapun yang memasuki wilayah mereka akan menjadi bagian dari kutukan tersebut. Keempat pemuda itu akhirnya sampai di sebuah batu besar yang mereka temui sebelumnya, dan di sana mereka bertemu dengan kuntilanak yang lebih besar dan lebih menakutkan. Dengan suara lembut yang dipenuhi kebencian, makhluk itu berkata, "Kalian melanggar larangan. Hutan ini adalah tempat pembalasan bagi mereka yang tak percaya. Kalian harus membayar dengan jiwa." Dengan satu teriakan keras, makhluk itu menyerang mereka. Dalam sekejap, Rina, Andi, dan Joko menghilang satu persatu, ditarik ke dalam kegelapan hutan. Hanya Siti yang tersisa, hampir kehilangan akal sehatnya, berdiri di tengah hutan yang dipenuhi oleh suara tawa mengerikan. Pagi keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh mereka di luar hutan, tanpa nyawa, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Hanya Siti yang ditemukan dalam keadaan gila, tidak bisa mengingat apa yang terjadi, hanya mampu bergemetar ketakutan. Hutan larangan tetap terlarang, kutukan itu tetap berjalan, dan setiap jiwa yang berani memasuki wilayah itu akan menghadapi nasib yang sama. Sebuah peringatan bagi mereka yang tidak mempercayai cerita lama, kadang, legenda bukan hanya sebuah cerita, tapi kenyataan yang menunggu di dalam kegelapan.